Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara Sharing with Physioanatomy Season 2 pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Tak lupa saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman mahasiswa fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Halida Jiah, Sarjana Terapan Fisioterapi, selaku dosen Universitas Aisyah dan narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Yang terhormat Saudara Rahmat Rizaldi Khairullah, selaku Ketua Anatomi Club. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Sharing with Physioanatomy. Dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa fisioterapi yang menghadiri acara sharing session hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Syahnas Najiha, selaku moderator yang akan mengatur jalannya acara pada kesempatan kali ini. Kemudian, sebelum memulai acara, saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara mulai dari awal hingga akhir. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan oleh Ketua Anatomi Club, acara yang ketiga adalah pemaparan materi, acara yang keempat adalah sesi tanya-jawab, acara yang kelima adalah pembacaan notulensi, acara yang keenam adalah penutup. Sebelumnya, diharapkan kepada para peserta untuk bisa absen terlebih dahulu. Link absen sudah di-share di kolom chat Zoom. Silahkan. Baiklah, kita langsung masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Studi Anatomi Club yang akan diberikan oleh Saudara Rahmat Rizaldi Khairullah kepada Saudara Rahmat Rizaldi. Saya persilahkan. Cek MC, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka secara virtual. Tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat beliaulah yang membawa zaman dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Bu Halida Jiah, Sarjana Terapan Fisioterapi, selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati kawan-kawan panitia dan kawan-kawan peserta sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Halida yang telah berkesempatan hadir meluangkan waktunya di acara kami pada hari ini untuk membagikan ilmu pengetahuan kepada kami semua. Kemudian kepada kawan-kawan panitia, saya ucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya dalam mempersiapkan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya acara pada pagi hari ini. Serta saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta sekalian, karena tanpa kalian acara kami tidak mungkin dapat terlaksana. Baik, tujuan kita mengadakan acara sharing ini ialah agar kita bisa saling belajar bersama terkait dengan keilmuan anatomi yang disertai dengan tips dan trik ya mengisi status klinis fisioterapi dengan baik dan benar. Yang mana status klinis ini biasanya sering kita gunakan ya baik di lapangan gitu di rumah sakit nantinya. Kemudian harapannya
Semoga acara ini dapat menambah wawasan keilmuan kita. Bagi yang kawan-kawan semester muda, ini mungkin merupakan suatu materi yang baru bagi kawan-kawan semester tua ataupun yang udah profesi. Semoga kita dapat merecall kembali ingatan kita tentang anatomi yang mungkin sudah kita lupakan. Semoga teman-teman bisa aktif dan antusias ketika mengikuti jalannya acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Rizaldi atas kata sambutan yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke acara inti. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali untuk para peserta untuk melakukan absensi yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Halidah dengan topik yang dibawakan, yaitu memahami spinal cord injury dan penata laksanaannya, serta tips and trik mengisi status klinis dengan baik dan benar. Sebelum itu, saya selaku moderator, mohon izin mengingatkan kembali mengenai peraturan sesi tanya-jawab yang sudah dibagikan sebelumnya. Kepada teman-teman, silahkan mempersiapkan pertanyaan 10 menit sebelum berakhirnya pemaparan materi dengan mengisi di kolom chat Zoom dengan format penulisan nama, semester, dan pertanyaan. Kepada Ibu Halidah, waktu dan tempat saya persilahkan. Tes, suara saya kedengaran? Terdengar, Bu. Oke. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator, ketua panitia, dan ketua klub, juga teman-teman yang berkenan hadir di acara kita hari ini. Dan sebelumnya saya juga mau minta maaf karena keterlambatan 30 menit, ada hal-hal yang tidak diduga tiba-tiba terjadi. Kemudian mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi acara ya, ke materinya langsung. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah slide saya kelihatan dengan jelas? Jelas, Sudah, Bu. Bu. Oke, bagus. Oke, jadi untuk materi hari ini saya dapat amanah menjelaskan yang saya pahami tentang spinal cord injury berdasarkan penata laksananya bagaimana, tips dan trik mengisi SK yang benar, dan juga beberapa mungkin pengantar ringan tentang anatomi, fisiologi, dan fisioterapan dari kondisi spinal cord injury ini. Oke, jadi without further ado kita langsung aja ya. Nah, jadi tadi kita membahas tentang spinal cord injury. Jadi, kondisi ini akan berhubungan dengan yang namanya area dari vertebra. Nah, kemudian sebagai pengantar, seperti teman-teman udah ketahui semua bahwa vertebra ini unit dari struktur tulang belakang terdiri dari vertebra, ada juga, ada diskus, ligamen, kemudian spinal cord-nya sendiri, dan juga pembuluh darah yang membentuk struktur sistem tulang belakang manusia. Nah, kemudian nanti insya Allah saya jelaskan secara yang lebih mudah dipahami karena beberapa referensinya berasal dari jurnal berbahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman mungkin agak kesusahan boleh ditanyakan nanti ya. Nah, jadi tadi yang spinal cord ini secara anatomis memiliki panjang sekitar 18 inci atau 45 cm. Nah, dia ini merupakan perpanjangan dari medula oblongata atau batang otak hingga ke bagian area di lumbal 1. Nah, dia memiliki 31 segmen, 31 pasang akar saraf yang ada di dalam struktur ini, dan juga di akhir atau di end dari spinal cord ini merupakan conus medullaris.
berada di area L1 dan L2 juga, conus medullaris. Nah, teman-teman, ada dua hal yang perlu diingat. Ada namanya komponen dorsal atau yang di bagian posterior merupakan serabut saraf sensorik. Jadi dia sifatnya sensori atau aferen, dan di ventral root atau yang komponen di bagian anterior merupakan serabut saraf motorik atau eferen. Oke, kemudian di area spinal cord ini dibagi juga menjadi ada dua item penting, namanya gray matter atau abu-abu dan white matter, abu-abu dan putih. Nah, yang abu-abu ini berada di dalam sentral sumsum tulang belakang dan dikelilingi oleh white matter. Kita lanjut. Nah, untuk lapisan atau selaput pembungkus dari spinal cord ini dan juga otak terdiri dari dura mater yang bagian terluar, kemudian ada arachnoid dan pia mater bagian terdalam. Nah, ini penampang dari aksial atau penampang dari atas. Jadi di sini ada proses spinosus, kemudian di sini adalah vertebral body, di dalamnya terdapat discus intervertebralis, dan di area sini di bagian posterior terdapat spinal cord. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang gray matter dan white matter. Kenapa di sini sangat berperan? Jadi di dalam susunan dari gray matter dan white matter ini merupakan lanjutan atau anatomi dari otak yang berpengaruh dan juga bertanggung jawab atas segala pergerakan di bagian ekstremitas kita, baik dari atas maupun yang bawah. Nah, kita masuk dulu ke bagian gray matter. Gambarnya jelas nggak kelihatannya? Nggak terlalu kecil kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, good. Nah, jadi di gray matter itu ada 3 bagian. Di bagian anterior yang memiliki tugas untuk mengontrol fungsi motorik, kemudian dari intermediolateral di bagian sini terdapat terdiri dari beberapa bagian, sifatnya itu bertanggung jawab pada fungsi simpatik dan parasimpatik. Nah, dan terakhir ada di bagian posterior yang berfungsi untuk sensori. Kita lanjut ke bagian ke white matter. Nah, jadi di white matter ini dia agak kompleks. Jadi di bagian anterior dari white matter, fungsinya itu bagian motorik juga, kemudian ada sentuhan ringan dan tekanan. Kemudian di bagian lateral terdiri dari 8 traktus. Nah, traktus yang utama ada spinocerebellar atau berfungsi untuk sebagai sense position dan koordinasi pergerakan. Kemudian ada spinotalamik, nah, yang berhubungan pada talamus, fungsi talamus langsung. Kemudian di bagian posterior, nah posterior ini berfungsi sebagai position sense juga, contohnya kayak proprioceptif, getaran, kemudian diskriminasi 2 titik, sentuhan dan tekanan yang agak dalam. Oke. Nah, ini bagian dari traktus yang berfungsi bagian ascending atau menghantarkan refleks dari efektor atau dari luar ekstremitas kita menuju ke otak, dan descending merupakan perintah dari otak ke bagian efektor kita atau anggota gerak. Nah, ini perlu teman-teman garis bawahi juga bahwa ada beberapa motor dan descending efferent pathway. Jadi yang descending itu dari perintah otak menuju ekstremitas dan melalui beberapa traktus-traktus. Kemudian yang sensori atau ascending atau meningkat, dia dari ekstremitas kita menuju otak. Nah, jadi istilahnya itu kayak kalau yang descending, otak memberikan perintah ke tubuh. Kalau yang ascending,
otak menerima informasi dari luar tubuh. Oke. Nah, di sini itu tadi udah dijelaskan beberapa fungsi kalau misalnya di traktus tersebut fungsinya sebagai apa. Nah, itu ada di bagian white matter dan di gray matter. Oke, nah di sini juga ada istilah upper motor neuron dan lower motor neuron. Jadi ini hanya terpisah oleh area dari spinal cord tersebut, motor neuron di bagian upper dan juga di bagian lower. Nah, biasanya kalau upper motor neuron yang dia mendapatkan perintah dari cerebrum, ganglia basalis dan neurons di bagian retikular. Kemudian ketika terjadi injury di area upper motor neuron ini, maka bisa menimbulkan paralisis, terus ada hypertonik dari otot dan hyperrefleks. Sehingga kalau untuk lower motor neuron sama juga dari central nervous system, namun yang membedakan adalah karakteristik dari cedera adalah flexit, terus hyporeflex dan fasciculation atau munculnya motorik yang tidak disadari atau ada kedutan. Nah, untuk dari suplai darah ke dalam bagian spinal cord dibagi menjadi anterior spinal artery dan juga posterior spinal artery. Nah, jadi ini merupakan cabang dari arteri spinalis. Nah, dia membagi dua ke area posterior dan juga ke anterior. Oke, mungkin untuk beberapa anatomi terapan masih terlalu singkat, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan poinnya, karena ketika nanti terjadi problem di spinal cord injury, area-area tersebut itu yang bertanggung jawab pada kondisi yang muncul pada pasien. Jadi dia agak banyak perbedaan dan juga beragam dari gejala SCI. Nah, secara umum untuk definisinya itu adalah kondisi di mana terdapat lesi traumatik akut pada elemen saraf dari spinal cord. Nah, yang menghasilkan penurunan fungsi dari sensorik, motorik, dan juga bisa mengakibatkan disfungsi bladder and bowel atau perkemihan dan buang air kecil dan buang air besar yang sementara atau permanen tergantung dari level cedera tersebut. Oke, untuk epidemiologi menurut National SCI di US, nah terjadi sekitar 12.000 kasus per tahun, rata-rata berada di usia yang produktif sekitar 40,7 tahun dan didominasi oleh laki-laki. Kemudian terjadi peningkatan setiap tahun di area Afrika Amerika sekitar 27% dan di Asia 2%. Nah, most common causes-nya atau penyebab utamanya adalah injury seperti motor vehicle collision atau kecelakaan bermotor. Bisa juga karena jatuh dan adanya kekerasan trauma secara indirect atau direct. Nah, kemudian menurut database ini kebanyakan kasus yang menyebabkan kematian dari SCI ini adalah komplikasi pada sistem respirasi, nah, seperti pneumonia dan sepsis. Jadi kalau SCI dia lebih berpengaruh pada disabilitas. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa kebanyakan pasien dari SCI ini memiliki prognosis yang buruk untuk 1 tahun pertama. Nah, setelah itu baru mulai meningkat kondisinya tergantung dari treatment yang mereka dapatkan. Oke, nah kita lanjut ke jenis-jenis dari mekanisme injury. Jadi ada yang hyperrefleksi seperti hyperflexion. Jadi whiplash injury. Nah, dia ini banyak ditemukan pada pengemudi kendaraan bermobil, kemudian yang menyebabkan gerakan hyperfleksi
yang bisa menyebabkan problem di area vertebra. Kemudian juga ada dari hyperextensi. Nah, ini kebanyakan chin-nya lebih, teman-teman tahu kan kalau hyperextensi itu di mana posisinya. Nah, kalau dari mekanisme posisi ini pergerakan yang akan mengakibatkan problem pada anterior ligamen yang overstretch. Jadi bisa merobek ligamen anterior di bagian vertebra. Kemudian bisa menyebabkan herniasi pada diskusnya menjadi ruptur karena over extension. Kemudian ada juga subluxasi dan sliding di sisi bagian posterior dari vertebra. Kemudian ada juga axial load seperti kompresi. Nah, jadi tenaga atau force yang berlebihan sehingga menyebabkan fraktur di area vertebra. Seperti diakibatkan oleh jatuh terduduk atau jatuh dari ketinggian dan adanya kompresi vertebra. Nah, jadi teman-teman, dari mekanisme injury ini bisa mengakibatkan pada kerusakan di bagian-bagian saraf tertentu. Nanti kita masuk ke dalam klasifikasi dari SCI. Nah, jadi ada yang komplit atau total problemnya dan ada yang incomplete. Jadi dibagi lagi menjadi central cord syndrome, anterior cord syndrome, Brown-Séquard posterior, dan cauda equina. Oke. Nah, kalau untuk complete cord injury, biasanya menyebabkan gejala quadriplegia atau tetraplegia. Jadi keempat-empatnya anggota gerak atau ekstremitas kehilangan fungsi, kemudian bisa juga berpengaruh pada akar saraf yang keluar di foramen di tulang sakrum. Nah, sehingga bisa mengakibatkan gangguan bowel dan juga bladder. Biasanya problem ini terjadi di area cervical 1 hingga thoracal 1. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan paraplegia yang menyebabkan dua anggota ekstremitas menjadi lumpuh. Nah, kemudian biasanya injury terjadi di bawah thoracal 1. Iya lagi, Bu. Nah, kita masuk ke bagian yang parsial atau incomplete dari spinal cord. Nah, yang tadi ini kalau paraplegia, kalau yang incomplete dia dua ekstremitas yang terganggu. Yang warna putih adalah kondisi normal yang tidak terjadi masalah. Kemudian yang merah ini gangguan motorik, dan yang warna pink ada gangguan sensori. Kalau yang paraplegia tapi hanya parsial, ekstremitas atas masih bisa berfungsi normal, namun yang bawah sudah ada gangguan di motorik, khususnya di salah satu sisi. Kemudian kalau untuk yang komplit, dari area fungsi dada hingga ke kedua anggota ekstremitas bawah. Nah, kemudian yang tetraplegia ini yang komplit. Kalau yang incomplete biasa di area thigh anterior atau di anterior paha itu masih berfungsi normal, tapi di bawah knee udah mulai hilang dan untuk fungsi motoriknya aja. Kemudian kalau yang ini yang spinal cord injury yang Brown-Séquard syndrome, dia hanya sebelah memiliki gangguan motorik, kemudian yang sebelahnya gangguan motoriknya tidak terlalu parah, namun sensoriknya yang terganggu. Nah, kalau yang central cord ada problem langsung di area sentral di sini, menyebabkan gangguan motorik di bagian ekstremitas atas, tapi gangguan sensorik di bagian ekstremitas bawah. Nah, kalau untuk posterior, yang terjadi injury di area dorsal di spinal cord, biasanya tidak terlalu banyak masalah atau pasien memang memiliki lesi di bagian spinal cord, tapi untuk gejala motorik dan sensorik itu tidak ada. Tapi kalau yang untuk yang komplit hanya ada masalah sensorik.
Kemudian yang anterior cord ini sama, teman-teman bisa lihat kalau yang di bagian ini bisa terjadi gangguan motorik keseluruhan anggota gerak, ada juga yang gangguan sensori. Nah, kita lebih ke detailnya lagi. Kalau yang untuk anterior cord syndrome, mekanismenya itu trauma langsung, seperti adanya kompresi dan menyebabkan hematoma di area anterior cord. Nah, jadi hematoma di sini menyebabkan iskemia di arteri anterior spinal. Nah, bisa menimbulkan adanya fungsi motor menjadi hilang, kemudian juga kehilangan perasa dan juga suhu untuk mendiskriminasi apakah dia bisa merasakan sensasinya atau tidak. Kemudian ada juga gangguan di posisi atau di proprioseptif dan juga vibratory function. Nah, kemudian bisa dilihat kalau untuk prognosisnya ini buruk yang untuk anterior, mekanismenya tadi yang flexion dan vascular, sudah ada problem di bagian pembuluh darahnya, bisa menyebabkan complete loss of motor, motoriknya hilang, kemudian menimbulkan nyeri, ada juga perubahan suhu, tapi ada juga proprioseptif dan vibratory sensasi getaran yang menghilang di sini. Nah, kalau untuk yang central cord, karena hyperekstensi yang berlebihan sehingga motor dan sensornya juga ada penurunan, biasanya upper itu lebih banyak problem dibandingkan lower ekstremitas. Prognosisnya ini masih average atau masih ada 50-50. Kalau yang Brown-Séquard cord ini hanya trauma yang ringan dan motoriknya hilang hanya di satu bagian atau ipsilateral. Nah, proprioseptifnya juga ada gangguan di sini, tapi memiliki prognosis yang bagus. Nah, ini tadi yang central cord. Dia bagian atas lebih kehilangan sensorisnya dibandingkan yang bagian bawah. Kemudian untuk otot-otot yang distal lebih lumayan bermasalah dibanding yang di bagian proksimal atau di bawah. Kemudian fungsi dari motoriknya itu incomplete atau parsial. Jadi dia cuma ada problem di bagian sensoris, namun di area abdominal dan bagian chest, motor functionnya tuh hanya masih bisa. Jadi kalau di-gradekan di dalam MMT sekitar 3. Oke, yang ini yang Brown-Séquard yang memiliki prognosis lumayan baik. Nah, biasanya adanya trauma seperti luka tembak, luka tusuk, terus ada spinal cord tumor, spinal stenosis, terus iskemia dan infeksi di bagian satu sisi aja. Jadi sehingga menimbulkan problem di bagian ipsilateral. Terus yang di kontralateralnya loss of pain dan temperature sensation. Nah, untuk berdasarkan Asia Scale, jadi tadi ada terbagi SCI menjadi 2, yang complete dan incomplete. Kalau menurut Asia Scale dia membagi jadi 5. Yang complete di bagian A, incomplete B, incomplete C, incomplete D, dan normal. Nah, jadi yang untuk A ini benar-benar udah hilang motoriknya, sensoriknya, terus berpengaruh juga hingga di area sakrum. Kemudian yang incomplete tipe B, adanya gangguan sensori, kemudian gangguan di motoriknya hilang di area S4 dan S5. Kemudian kalau yang incomplete C, motor preservation below injury. Jadi kalau misalnya injurinya di area lumbal, jadi yang bermasalah itu di bawahnya lagi. Misalnya lumbal 1 bermasalah, nah nanti bukan di area dermatomnya lumbal 1 itu yang bermasalah. Jadi di lumbal keduanya dan seterusnya itu yang
punya problem di bagian motorik. Kemudian lebih dari setengah grup motor memiliki gangguan kekuatan kurang dari 3 untuk di MMT. Terus yang incomplete ini semakin naik update-nya, semakin bagus kondisinya. Jadi setidaknya ada 50% dari muscle group otot kekuatannya lebih atau kurang dari 3. Nah, kalau yang E ini udah normal, semuanya itu berfungsi secara motorik dan sensorik. Oke. Nah, kalau ini teman-teman bisa menggunakan di dalam SK sebagai pemeriksaan fungsional. Jadi dia kalau menurut Asia Scale dia udah sangat terinci mulai dari C2 sampai di area S4 S5 di bagian sensori dan juga motoriknya dan di area kiri dan kanan. Nah, terus teman-teman bisa memberikan skor di sini. Berapa skornya tergantung dari kondisi pasien. Nah, kalau ini tuh udah sangat detail, seperti misalnya kalau di L2 berarti di fungsi motoriknya fungsinya adalah flexor bagian hip dan mengikuti lagi. Jadi teman-teman bisa langsung memberikan pemeriksaan. Untuk skornya bisa dilihat di bagian sini, subskornya maksimal 25. Nah, terus nanti ditotalin. Oke, nah tadi juga berhubungan dengan Asia Scale. Kalau untuk asesmen yang secara keseluruhan, teman-teman bisa memahami bahwa setiap level dari spinal cord itu dia punya fungsi atau memiliki tanggung jawab pada bagian sensori dan motornya. Diawali dari head, dari kepala, dan ke area caudal secara bilateral. Kemudian kalau misalnya untuk cervical spine, dia ini lebih bertanggung jawab pada fungsi motorik dan juga gerakan-gerakan motor kontrol yang halus. Nah, tadi C1 sampai C4 itu berfungsi di bagian respirasi, fungsi di bagian salah satu otot diafragma. Kemudian kalau C5 itu untuk fleksi elbow, terus C6 ekstensi dari wrist, C7 ekstensi elbow, C8 untuk fleksi dari jari-jari, kemudian untuk yang T1 finger extension atau ekstensi dari jari-jari. Nah, kemudian kalau untuk area torakal dia itu berfungsi pada otot-otot interkostalis atau otot-otot aksesoris pernafasan, dan masuk lagi ke area di lumbar spine, lebih ke sudah jelas di sini terlihat bahwa kalau L2 itu hip flexor. Jadi kalau misalnya ada pasien terus teman-teman minta untuk melakukan gerakan fleksi hip, nah pasien tersebut tidak mampu, berarti dia punya problem di L2, begitupun juga di sebagian selanjutnya itu. Oke. Kok ini nggak bisa next ya? Nah, kalau untuk yang area dermatom juga sama. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk Asia Scale, mereka itu udah menyediakan secara jelas di bagian sensorik dan motorik untuk di bagian kiri dan kanan. Tinggal teman-teman memberikan skornya aja lagi berdasarkan kondisinya pasien. Terus ada juga tambahan dari pemeriksaan sensori motor. Jadi biasanya kan keluhan utama data pasien, riwayat penyakit dulu dan riwayat penyakit sekarang itu apa, terus langsung masuk ke bagian pemeriksaan fungsional. Jadi kalau teman-teman untuk di bagian sensoris, selain dari pemeriksaan refleks, bisa ditambahkan juga pemeriksaan yang langsung berhubungan dengan fungsi traktus di area white matter dan gray matter tadi. Contohnya untuk lateral corticospinal tract, kita itu bisa melihat, menilai dulu pergerakan semua otot secara bilateral, terus di-compare.
Nah, kalau misalnya ada ketidaksamaan di sana, satu ekstremitas dan ekstremitas yang lain, berarti ada gangguan di lateral kortikospinal. Terus untuk melihat gangguan pada lateral spinothalamic atau tractus spinothalamic lateral, nah kita bisa meminta pasien untuk mendiskriminasi antara perasa sharp, tajam atau tumpul untuk setiap area dermatom. Nah, terus untuk dorsal column bisa dengan proprioception, terus bisa dengan merasakan pergerakan up and down. Jadi kalau misalnya mau bervariasi nih, pemeriksaan neurologis, biasanya kan tajam tumpul, panas dingin. Nah, teman-teman bisa nulis lateral spinothalamic tract atau corticospinal tract. Jadi bisa dijadikan tambahan aja sih buat teman-teman. Terus jangan lupa karena ini problem di spinal cord yang berhubungan dengan sensoris dan motoris, refleks juga perlu. Jadi biasanya refleks-refleks yang major yang perlu diperiksa itu seperti yang bicep, terus brachioradialis, tricep, quadricep, dan Achilles. Terus di scoringnya dari 0 hingga plusnya berapa. Jadi ada 4. Kalau misalnya 0, berarti tidak ada respon sama sekali. Kalau ada plus, dia ada respon tapi lemah. Terus yang kedua, plusnya 2, artinya dia refleksnya normal. Kalau plusnya 3, dia normal tapi lebih hyper. Kemudian yang plusnya 4, dia itu ketika sekali diberikan refleks atau diberikan perintah itu lebih dari atau seperti gerakan konus. Jadi ketika diberikan refleks itu dia tiba-tiba bukan sekali bergerak, tapi dia kayak konus gitu. Bergerak sekali diberikan sentuhan, misalnya diberikan refleks. Nah, itu gerakannya tuh kayak berkali-kali gitu. Sedangkan kalau untuk refleks saja bisa sekali. Oke, nah untuk prevention dari komplikasi, tadi kan banyak, sebenarnya kalau SCI ini, treatment-nya itu membutuhkan multidimensi dan multidisiplin ilmu dari tenaga medis yang lain, seperti dokter yang memberikan pengobatan untuk medikamentosa dan juga tindakan operatif, tergantung dari kondisinya pasien. Kemudian ada dalam aspek psikologis, dan juga beberapa fungsi yang lain. Nah, kalau untuk fisioterapi, kita lebih ke fungsi geraknya. Jadi, kita menghindari adanya spastisitas, baik untuk bagian flexor, extensor, dan kedua-duanya. Nah, biasanya kalau untuk pasien akut dari cedera SCI, dia masih dalam keadaan intensif mendapatkan perawatan. Jadi, nanti fisioterapis untuk kondisi tersebut biasanya mengurangi venous pooling atau yang bisa menyebabkan DVT dan sebagainya, terus stabilisasi toraks, fungsi dari pernafasan, kemudian bantuan pada berpakaian dan juga transfer, kemudian yang untuk chronic pain yang diakibatkan dari problem di bagian traktus berhubungan dengan pain, terus kontrakturnya, osifikasi heterotropik dari bekas lukanya dan skin breakdown. Kemudian kita jaga range of motion-nya, positioning, weight bearing-nya gimana, kemudian splinting. Nah, yang seperti ini udah masuk splinting, pharmacologic, surgery itu udah masuk di bagian treatment yang lain. Oke, nah kalau untuk rehabilitasinya sama, mobilitasnya dulu. Ketika pasien udah mampu atau meningkat dari range of motion-nya, kita bisa melakukan transfer di tendon, terus memberikan electrical stimulation untuk memberikan stimulasi pada saraf untuk tetap melakukan perbaikan dari serabutnya, terus fungsional yang lain di bagian lower level injury, terus manajemen bladder and bowel, dan tadi menghindari komplikasi. Oke, kemudian kita masuk ke contoh studi kasus.
Nah, sama seperti awal yang data dirinya pasien, namanya, dan sebagainya. Terus ternyata dia punya riwayat post-laminektomi dan fraktur kompresi di area torakal 12 dan L1. Jadi dia termasuk pasien SCI. Nah, untuk pemeriksaan subjektif, kita lihat pasien tersebut dia udah bisa menggunakan kursi roda atau masih terbaring lemah di tempat tidur. Nah, kita lihat dari fungsi kakinya. Jadi di pasien tersebut memiliki paraplegi. Nah, keluhan utamanya kedua kaki lemah, tidak bisa bergerak, dan di bagian tulang belakang terasa kemeng. Kemeng itu apa ya? Kayak kebas-kebas gitu. Nah, untuk riwayat penyakit penyertanya tidak ada. Dan ternyata pasien tersebut memiliki riwayat jatuh dari atas pohon. Makanya dia termasuk dari mekanisme injury axial loading. Ada problem di fraktur kompresi di bagian tulang belakangnya, di torakal 12. Nah, ini dari pencitraan X-ray-nya, ada burst fracture kompresi di vertebra torakal 12. Terus untuk pemeriksaan objektifnya sama, vital sign dan sebagainya. Untuk inspeksi statisnya, pasien masih berada di bed, terus kedua tungkainya hip ekstensi dan ekstrorotasi, di mana sudah tidak ada kontrol dari kedua ekstremitas bawahnya, ada luka bekas insisi, terus keadaan umumnya tidak baik, belum ada tanda-tanda asimetri dari pelviknya dan juga bahu. Jadi ini masih kasus yang akut. Kemudian pola nafas normal, cuping hidung negatif. Nah, pasien tidak memakai torakal ortosis yang biasa digunakan di pasien fraktur kompresi dan terdapat kateter. Berarti ada problem di bladdernya. Nah, kemudian kalau untuk dinamis, tampak gerakan tangan pasien belum kuat saat melakukan miring kanan dan kiri, kemudian membutuhkan bantuan. Terus saat miring, kulit daerah sakrumnya tidak tampak perubahan, ulkus decubitusnya masih negatif. Jadi teman-teman perlu melihat secara terperinci dari sebenarnya yang ulkus decubitus ini masuk di infeksi statis, tapi sekalian kita masukkan di dinamis karena akan tampak ketika pasien diminta bergerak untuk mika, walaupun membutuhkan bantuan. Nah, sama lagi pemeriksaan seperti palpasi, ketika ditekan di area insisi masih ada nyerinya, terus suhunya masih normal, nah tonusnya udah ada penurunan nih, ada hipotonus di bagian quadriceps, hamstring, calf, dan peroneus. Nah, di abdominalnya juga ada problem, udah mulai menurun, terus belum ada udem. Nah, terus lanjut ke bagian PFGD, untuk gerakan aktif, anggota gerak atas, kiri kanan bisa aktif, bisa range of motion-nya full, tidak ada nyeri, tapi ketika di tes strength-nya, MNT-nya hanya 4. Nah, berarti ada problem di sana, tapi tidak terlalu major, dan di bagian anggota gerak bawah sama sekali tidak ada. Jadi benar-benar problemnya di lower motor neuron. Kemudian untuk gerakan pasif, full semua tanpa tidak ada tahanan, tidak ada spastik. Kemudian untuk isometrik, pasien mampu melawan tahanan di aga tanpa ada nyeri, kalau di anggota gerak bawah tidak mampu. Oke, nah untuk visualnya ini berhubungan dengan area injurinya itu, terus ketika diam sekitar 3, masih di area nyeri yang ringan, yang mild, terus yang nyeri gerak tidak dilakukan karena pasien tidak mampu. Tadi neurological test. Nah, kalau yang di laporan ini, dia itu memisah. Jadi neurological sendiri, terus dermatomnya sendiri. Tapi tadi saya saranin teman-teman buat untuk laporan nanti langsung ke menggunakan Asia Scale aja. Jadi ketika di tes semuanya tidak ada refleks, tidak ada respon, dan dermatomnya juga,
Oke, nah ini refleks tesnya untuk KPR, ASILES, dan NIE juga 0. Terus flysheet-nya ada di bagian tadi, flexor knee dan juga hip. Terus ashword-nya belum ada, jadi memang tidak ada problem di spastisitasnya. Oke, kalau kita berikan indeks Bartel, nah totalnya 3, di mana interpretasinya adalah pasien ketergantungan total. Oke, untuk diagnosis sama tadi impairment yang aktual yang saat itu juga ada nyeri diam, terus defisit neurologis berupa motoriknya, ototnya flaccid, terus ada sensorik anestesia di bawah level lesi pada kedua anggota gerak bawah, serta gangguan kontrol bowel and bladder. Terus ada penurunan tonus, hipotonus di anggota gerak bawah dan di abdominal. Kemudian potensialnya yang bisa terjadi muncul ulcus decubitus, terus ada ortostatik hipotensi dan bradikardi, kemudian ada potensi terjadinya disuse atrofi dan joint kontraktur, potensi terjadinya gangguan fungsi blower dan bladder, dan fungsi seksualitasnya atau reproduksinya, dan pada akhirnya yang dikhawatirkan adalah terganggunya fungsi dari kondisi psikologisnya pasien. Oke, untuk functional limitation-nya masih kesulitan gerak miring kiri kanan secara mandiri, kesulitan untuk duduk mandiri. Disability-nya pasien belum mampu menerima kondisi yang dialami, dan juga pasien tidak bisa berinteraksi atau melakukan aktivitas di masyarakat dan sebagainya. Oke, berdasarkan yang sudah kita dapatkan tadi, nah program fisioterapinya kita bisa berikan edukasi sensoris dan motoris pasien. Kita bisa memberikan latihan-latihan sensoris seperti diberikan stimulasi, kita berikan clapping atau kita berikan sapuan halus. Nah, kalau untuk yang motoris bisa menggunakan latihan-latihan aktif dulu atau latihan aktif assisted. Nah, kecuali yang AGB kita berikan latihan pasif. Nah, untuk meningkatkan kekuatan otot dan endurance pasien yang ada, mencegah terjadinya potensial problem yang udah kita sebutkan tadi. Nah, untuk jangka panjang, melanjutkan tujuan jangka pendek, kemudian meningkatkan dan mengoptimalkan kekuatan dan power otot, kemampuan fungsional yang ada, serta endurance, terus melatih kemandirian pasien dengan modifikasi aktivitas dan alat bantu seperti wheelchair ataupun kruk, tapi biasanya pasien dari SCI ini butuh waktu bertahun-tahun, bahkan yang keluar dari atau discharge dari hospital itu butuh waktu berbulan-bulan sampai benar-benar terjadi recovery di bagian spinal cord-nya itu, kemudian nanti sisanya melakukan rehabilitasi. Jadi yang dari awal tadi saya sebutkan bahwa bahkan lewat dari 1 tahun pun pasien tersebut masih memiliki disabilitas yang lumayan tinggi, dan pada akhirnya adalah meningkatkan QOL pasien. Oke, nah untuk intervensi fisioterapi yang diberikan pada pasien ini sama untuk breathing exercise dulu, diaphragmatic breathing, deep, dan kombinasi pulse sleep, terus prompt exercise untuk di AGB, strengthening di AGA, terus core exercise untuk di bagian cervical seperti cinta, kemudian ada positioning, latihan mika-miki, modifikasi aktivitas, dan edukasi untuk pasien dan juga keluarga. Jadi sama teman-teman udah beberapa dari teman-teman mungkin udah awam dengan breathing exercise. Kemudian tadi ini yang prompt exercise di bagian di bagian bawah dan cinta. Nah, ini yang strengthening bisa diberikan, tapi ini bebannya masih terlalu berat untuk pasien. Jadi untuk level pertama kita berikan latihan strengthening, latihan penguatan dari fisioterapisnya dulu. Jadi pasien belum bisa kita berikan beban untuk melakukan gerakan. Tapi tetap untuk repetisinya sama 10 repetisi dalam 3 set.
Nah, latihan miring kiri dan kanan. Kemudian untuk edukasinya, sama membeli kasur khusus anti dekubitus. Kalau jika mampu, jika tidak nanti dimodifikasi dengan gerakan positioning. Terus tetap ketika udah memiliki kasur anti dekubitus harus melakukan positioning, melakukan mika-miki setiap 2 jam ataupun setiap 20 menit tergantung dari kemampuan pasien dan bantuan dari keluarganya. Terus melakukan latihan yang telah diajarkan tadi dan melatih kemandirian semaksimal mungkin. Nah, nanti pada akhirnya akan diberikan modifikasi aktivitas. Jadi pasien ketika datang ke rumah sakit, ketika dia udah mulai tampak perubahan walaupun lambat, nanti kita minta pasien untuk melakukan perpindahan atau transfer sendiri ke bagian bed. Nah, di awalnya kita ajarin dulu posisi yang benar. Jadi seperti itu. Dan selesai materi dari saya. Agak pusing atau gimana nih? Mohon maaf Ibu, agak kecepatan tadi menjelaskan. Oh, oke. Yang di bagian mana? Mungkin dari awal ya Bu, penjelasan tentang iScale-nya, kalau menurut saya di situ agak kecepatan. Oke, jadi saya coba share screen yang iScale ya. Oke. Ini. Bisa Bu, mulai dari situ Bu. Oke. Nah, kalau untuk Asia Scale ini sama. Jadi dia pemeriksaan fungsional paling utama setelah Bartle Index pada pasien SCI. Nah, kalau yang untuk ini dia itu detail di bagian motoriknya juga dan sensoriknya juga. Dari fungsi servikal hingga di bagian S4 sampai bawah. Nah, kan di sini ada penjelasan tentang nama pasien, terus ketika waktu diambil dan sebagainya. Terus teman-teman, untuk di bagian ini bagian kanan dan ini bagian kiri. Nah, kalau mau menilai dari motoriknya, kita bisa memberikan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berdasarkan kondisi pasien, kondisi terkininya pasien. Tadi kalau kita implementasikan ke kasusnya Bapak Tuan E, nah dia itu kedua anggota gerak bawahnya benar-benar tidak bisa bergerak. Jadi otomatis kita tulis 0 di bagian T12 sampai ke L1, di bagian hip flexor, knee, hingga di bagian voluntary anal contraction. Kita berikan apa? 0. Angkanya 0. Terus di bagian cervical sampai ke bagian di motoriknya dulu, kita lihat semampu apa dia bisa. Terus kalau tadi di MMT-nya kan skornya itu 3 tuh. Nah, bisa kita masukkan di bagian 3. Nah, nanti di bagian C2, C3, C4 kan nggak ada masalah tuh. Kita tulis di sini. Kecuali nanti di bagian torakalnya. Oh, no. Kalau di torakalnya itu kan di bagian sensori. Nah, untuk di sensori, skornya beda lagi. Jadi cuma ada 0, 1, sama 2. Kalau 0 itu benar-benar nggak ada sama sekali merasa. Jadi kita tetap masukin di bagian sensori, pasien Tuan E itu sensorinya 0, kemudian motoriknya 0. Nah, yang di bagian abdomen dan diafragma kan ada juga kelemahan, tapi masih nggak full gitu. Nah, kita bisa memberikan angka 1. Kita lihat di bagian torakal berapanya, tergantung dari area dermatomnya. Tadi seperti itu. Kalau tidak dites juga tidak apa-apa, nanti ditulis alasannya kenapa. Nanti ditulis di sini. Sebenarnya kalau untuk Asia Scale ini udah sangat tadi sangat detail. Di sini udah ada penilaiannya berapa. Kalau motor itu dari 0 sampai 5. Kemudian sensori 0 sama 2 aja cuma ada 3 item.
Oke, kemudian bagaimana scoringnya? Nah, ini ketutupannya. Nah, untuk scoringnya seperti ini. Jadi kan dari angka-angka yang teman-teman masukin, terus di skor di sini. Maksimalnya tuh 50. 50 artinya semua item ini normal. Nah, tapi pasien ini pasti ada masalah. Karena tadi kita memasukkan angka 1 atau 2 atau 3 gitu, berapa. Ini yang bagian total kanan untuk motorik. Terus ini yang sensorik. Di bagian kanan, totalnya berapa. Terus ini yang light touch. Jadi kalau sensorik itu gimana periksanya? Nah, kita berikan pemeriksaan sentuhan sama pin prick atau kayak tajam tumpul gitu. Untuk penghitungannya. Nah, ini untuk di bagian kanan, ini di bagian kiri sama. Jadi memang agak kompleks. Kemudian untuk men-skornya di bagian motor, upper ekstremitas kanan, upper ekstremitas kiri, terus totalnya berapa, tulis di sini. Kalau yang kiri berapa, dan kiri kanan di lowernya juga. Nah, ini untuk di total. Terus kalau untuk sensornya sama. Sama yang di kanan sama di kiri, yang light touch sama pin prick-nya berapa. Jadi udah sangat jelas sih, teman-teman tinggal nulis aja di sini berapa. Jadi semakin besar skornya, semakin bagus kondisi pasien. Tapi semakin rendah, kondisinya juga menginterpretasikan bahwa problemnya ini berat. Gimana? Masih kecepatan? Sudah, Bu. Sudah cukup. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bagi teman-teman semua, untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Materinya agak berat atau gimana nih? Untuk siang ini, penyampaiannya mungkin. Lumayan, Bu. Kalau menurut saya lumayan. Oke, jadi kan agak kompleks juga sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Mia Agustina. Ya, baik, saya bacakan ya, Bu ya. Oke, silakan. Oke, dari Mia Agustina semester 6, izin bertanya Ibu, apakah pada kasus spinal cord injury ini tidak dapat mengalami perbaikan dari spinal cord-nya, seperti di otak ada neuroplasticity, Bu? Oke, nah pertanyaannya Mia ini bagus. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman saya waktu kemarin penelitian kan sempat nanganin pasien SCI juga. Jadi dia tuh udah 3 atau 4 tahun kalau nggak salah. Nah, tadi pertanyaannya, apakah ada perbaikan dari spinal cord-nya seperti di otak? Nah, jadi kalau untuk di otak itu punya kemampuan namanya neuroplastisitas, di mana sel-sel neuron atau sel-sel otak bisa membentuk sel-sel jaringan yang baru melalui beberapa jenis tahapan dan juga beberapa jenis bagaimana dia melakukan neuroplastisitas atau perbaikan fungsional. Nah, namun sayangnya untuk di bagian spinal cord tidak memiliki kemampuan seperti otak yang punya kemampuan neuroplastisitas. Jadi maka dari itu perbaikannya itu sangat tidak bisa dijanjikan akan sembuh secara total. Nah, itu juga tergantung dari mekanisme cederanya, seberapa parah dan di lokasi apa yang memiliki trauma. Tadi kita udah ngeliat kan kalau di bagian anterior cord syndrome-nya gimana. Yang paling poor itu yang di anterior cord syndrome, karena banyak bagian-bagian sensoris di sana yang terganggu, yang berhubungan dengan ascending pathway.
Jadi dia ketika naik ke atas, tapi masalah di dalam spinal cord-nya itu tidak bisa menghantarkan impuls dari luar otak masuk ke dalam otak. Maka dari itu, otak juga tidak mampu untuk memberikan respon karena jalurnya mengalami masalah. Jadi seperti itu. Kalau di bagian anterior cord syndrome tadi. Nah, dan yang lebih bagus prognosisnya tuh yang di Broader itu yang si Brown, nah itu lebih bagus karena area dari spinal cord-nya itu tidak banyak berpengaruh pada ascending pathway tadi, jalan menuju ke otak. Jadi seperti itu. Kalau untuk ini, jawabannya adalah perbaikannya susah, dan sampai sekarang pun kemarin sempat ngobrol sama Pak Galih nih, gimana, apakah kita punya diskusi kan untuk pasien SCI. Kalau di otak punya neuroplastisitas, tapi kalau di spinal cord dia tidak punya kemampuan seperti itu. Maka dari itu recovery-nya sangat lambat dan mekanisme penyembuhannya juga masih tidak jelas. Mau diberikan treatment seperti apa yang bisa menyembuhkan dan memperbaiki neuron-neuron di dalam spinal cord tersebut. Jadi seperti itu. Oke, bagaimana Saudari Mia? Apakah cukup untuk penjelasannya? Cukup, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, untuk selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan sesuai pada peraturan untuk pertanyaan bisa melalui chat di kolom Zoom. Silahkan. Ini ada chat, ada pertanyaan lagi. Oh, baik Bu. Dari Rizaldi, semester 6, izin bertanya, pada kasus spinal cord injury sebagai fisioterapis, selain memberikan latihan untuk defisit motoriknya, apakah kita juga bisa memberikan latihan atau intervensi untuk gangguan pada area dermatom atau sensorisnya? Kemudian dalam mengisi status klinis, tepatnya di bagian underplaying proses, apakah harus menyesuaikan asesmen dan rencana intervensi atau cuman berpatokan ke mekanisme patofisiologinya saja, Bu? Oke. Apakah harus menyesuaikan asesmen dan rencana intervensi atau oke. Saya coba jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Kasus SCI sebagai fisioterapis selain memberikan latihan untuk defisit motorik, nah untuk bagian sensoriknya gimana? Jadi tadi udah saya singgung sedikit tentang bagaimana fisioterapi bertanggung jawab pada fungsi motoriknya atau pergerakannya dengan memberikan latihan-latihan yang penguatan dan latihan seperti Promax menjaga range of motion dan juga memberikan stimulasi pada muscle fibernya. Lalu bagaimana dengan sensoriknya? Tadi udah disebutkan bahwa kalau kita intervensi kita untuk sensoris, kita bisa memberikan stimulasi pada kulit. Nah, dengan memberikan gerakan-gerakan yang ritmik seperti sentuhan, usapan atau di brushing. Nah, tujuannya di sini adalah memberikan input ke bagian ujung akar saraf kita yang ada di area kutan. Nah, untuk memberikan stimulus, menghantarkan impuls sampai ke otak. Walaupun secara evidence base ini tuh masih lemah, namun memang upaya untuk memberikan stimulus ke fungsi sensoriknya itu ya seperti itu. Kita bisa memberikan input di bagian kutannya aja. Dan untuk bagian yang lain dari gerakan bisa menggunakan proprioseptif dan juga gerakan-gerakan aktif atau gerakan pasif. Jadi seperti itu sih. Bisa diberikan brushing, di touching atau clapping. Jadi seperti itu. Kalau untuk underlying prosesnya, apakah harus menyesuaikan asesmen dan rencana intervensi atau berpatokan pada mekanisme patofisiologinya aja. Jadi untuk underlying proses, biasanya kita itu memberikan gambaran luasnya dulu dari kondisi SCI. SCI itu apa?
kemudian turun ke bawah, penyebabnya gimana, terus mekanismenya apa. Nah, kan mekanismenya itu kan bermacam-macam. Tadi ada yang injury yang dia dikompresi, atau dia hyperflexion atau hyperekstensi, dan atau dia memiliki kombinasi. Nah, kalau dilihat dari itu akan berpengaruh pada jenis dari cedera di SCI itu. Apakah dia incomplete atau complete. Nah, dan itu akan nyambung lagi nih kalau dibikin underlying proses ya, yang panah itu kan. Kalau misalnya dia ternyata ada terchecklist nih di area axial loading, otomatis tergantung lagi dari areanya si spinal cord di bagian mana yang mengalami cedera, di anterior atau di posterior atau hanya di sebagian satu sisi aja dari spinal cord tersebut. Nah, maka dari itu kalau underlying-nya sebenarnya jawabannya ini adalah kita kombinasikan. Kita sesuaikan berdasarkan asesmen yang didapat dan juga mekanisme patofisiologinya. Jadi diawali dulu dari yang general, kemudian underlying prosesnya ke bagian yang spesifik. Nah, masuk ke dalam asesmen yang ditemukan. Saya di sini tidak mencantumkan, nanti saya bikin di PowerPoint ya, untuk dibagi sama teman-teman. Jadi nanti ketika dia udah mulai mengerucut ke kondisinya pasien, baru disesuaikan dengan asesmennya. Ternyata pasiennya memiliki paraplegi, memiliki kelemahan di motorik, di sensoriknya juga ada, namun hanya parsial. Jadi seperti itu. Nanti ketika sudah didapatkan poin-poinnya di underlying proses, baru kita sesuaikan intervensinya apa. Jadi seperti itu. Gimana? Baik, Kak Rizaldi, bagaimana? Oke, sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Oke. Dari Ilham, semester 6. Izin bertanya, Bu, untuk problem bladder dan bowel-nya, intervensi yang biasa diberikan apa saja, Bu? Dan bagaimana prognosisnya, Bu? Oke, nah pertanyaannya juga lumayan menarik nih untuk bladder dan bowel. Kalau untuk bladder dan bowel, biasanya treatmentnya itu fisioterapis jarang fokus ke bladder dan bowel-nya. Tapi kita kondisikan ketika pasien udah memiliki kekuatan otot. Ketika diperiksa motoriknya di bagian bladder dan bowel, mampu atau enggak melakukan kontraksi, walaupun hanya sedikit, misalnya 2 atau 3. Nah, ketika pasien tersebut sudah mampu, kita bisa memberikan latihan penguatan otot sphincter, otot-otot di bagian bladder. Nah, kalau untuk di bagian bowel-nya, saya belum, sampai saat ini saya belum menemukan sih, dan juga belum cari tahu bagaimana treatment fisioterapi pada fungsi bowel-nya. Tapi kalau untuk bladder, kita bisa latihan, kalau untuk perempuan kan seperti Kegel exercise, latihan penguatan pelvic floor. Nah, kalau yang untuk ini kurang lebih sama seperti itu, tapi sama sih, otot-otot sphincternya, otot kandung kemihnya yang dikuatin. Kita latihan penguatan seperti Kegel exercise gitu. Kalau untuk prognosisnya, tergantung lagi dari jenis problemnya pasien. Sebenarnya kita tuh nggak bisa langsung menjustifikasi, oh pasiennya ini punya gangguan bladder dan bowel, berarti prognosisnya buruk. Nah, jadi dia tuh kayak lebih komplit di satu kesatuan anggota ekstremitas yang bermasalah. Jadi kalau mau dilihat prognosisnya, kita lihat dari perkembangan Asia scale-nya. Karena itu yang lebih bisa dijadikan rujukan. Kenapa kita berani mengatakan prognosisnya baik? Nah, ini ada fungsionalnya yang sesuai dengan yang kita evaluasi. Jadi seperti itu. Yang lain ke Ilham? Paham. Oke. Yang lain gimana? Pusing atau gimana nih? Kalau misalnya ada yang belum paham juga boleh ditanyain dulu. Baik, untuk teman-teman sebelumnya mohon maaf saya mengingatkan kembali untuk absensi kedua.
yang sebentar lagi mungkin linknya akan di-share dan silahkan teman-teman untuk bisa absensi kedua. Dan ini Bu, ada pertanyaan lagi dari Andini, semester 4. Saya izin bertanya Ibu, mohon maaf tadi saya masih kurang jelas mengapa di epidemiologi tadi negara maju seperti Amerika lebih besar prevalensinya dibandingkan Asia, Ibu. Oke. Kenapa di negara maju seperti Amerika lebih besar prevalensinya dibandingkan Asia? Nah, jadi ada dua faktor sih sebenarnya kenapa di negara maju tuh dia lebih jelas prevalensinya. Yang pertama karena tingkat mobilitas untuk untuk populasi yang menggunakan kendaraan bermobil dan kendaraan-kendaraan dengan kendaraan bermotor lah istilahnya. Nah, tadi kan kita udah jelaskan bahwa faktor atau etiologi tertinggi dari STI ini adalah motor vehicle accident yang mendominasi 41% kejadian STI ini penyebabnya. Nah, jadi lebih banyak dipengaruhi karena faktor kendaraan bermotor. Nah, kemudian diikuti dengan jatuh dan juga trauma. Jadi, kalau kita lihat dari jumlah populasi yang mengendarai kendaraan bermobil di negara maju seperti Amerika dibandingkan di Indonesia itu memang lebih banyak menggunakan mobil. Walaupun di Indonesia kan lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor. Nah, itu tuh salah satu faktor kenapa terjadinya STI-nya itu lebih banyak dibandingkan negara berkembang. Kemudian faktor kedua adalah di Amerika, mereka itu udah sangat perhatian. Dia memiliki database dan juga badan sendiri yang mengatur dan mengamati tentang perkembangan spinal cord injury. Sedangkan di Indonesia, sampai saat ini saya cari belum ada laporan atau database berdasarkan dari Riskesdas atau dari Kemenkes yang menyebutkan bahwa prevalensi atau etiologi dan juga insiden STI ini jumlah pastinya itu berapa gitu. Jadi lebih banyak ke data-data sekunder dari mungkin satu rumah sakit menyebutkan bahwa ada banyak pasien STI di sini. Tapi ketika digabungkan itu belum ada sih laporan yang utamanya. Walaupun ya di Indonesia juga kan banyak pengendara kendaraan bermotor. Namun penyebab yang lebih sering di bagian Indonesia pasien mengalami STI itu karena jatuh sih. Ada aktivitas, mungkin dia terjatuh karena elderly atau mungkin dia punya kecelakaan kerja dan sebagainya. Jadi seperti itu. Walaupun tadi yang paling tinggi penyebabnya adalah kecelakaan kendaraan bermotor, entah mobil atau sepeda motor. Jadi begitu. Baik, bagaimana Saudari Andini? Ya, terima kasih Bu, sudah sangat jelas. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi dengan waktu yang masih ada. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman melakukan presensi yang kedua karena link sudah di-share di kolom chat Zoom. Silakan. Mungkin saya, ini ya Bu, ada pertanyaan lagi Bu ternyata. Dari Kak Adinda semester 6. Izin bertanya Ibu, berapa rank waktu untuk membedakan pasien tersebut termasuk ke akut atau kronis spinal cord injury, dan apakah ini berpengaruh terhadap prognosisnya, atau prognosis ini hanya tergantung dari letak injurinya saja? Oke. Waktu untuk membedakan pasien, oke. Nah, kalau misalnya untuk STI, dia ini beda dengan stroke yang dia punya golden time untuk mendapatkan treatment. Jadi kalau STI ini yang dijelaskan atau yang disebut dengan yang akut dan kronis itu hanya dari waktu kejadiannya aja gitu. Nah, jadi pasien itu
ketika dia barusan aja mendapatkan trauma, terus tiba-tiba mengalami kehilangan kemampuan motorik dan sensoriknya. Nah, itu baru bisa dibilang akut. Kalau misalnya pasien kronik SCI, dia itu udah nggak masuk bagian kategori kronis sih. Jadi kalau akut ini lebih ke dia baru-baru kena masalah gitu. Dan otomatis kan bukan kena masalah, kayak baru-baru terjadi atau mengalami SCI ini. Terus kalau yang kronis, dia nggak disebut juga dia pasien kronis, tapi lebih ke pasien SCI yang mengalami treatment, yang menjalani treatment. Jadi nggak ada istilah kronis SCI sih. Jadi kalau tadi yang berdasarkan definisi tadi itu akut itu bukan apa ya? Akut itu maksudnya dia barusan terjadi gitu. Nah, barusan gimana ya cara jelasinnya? Kalau kan ada akut dan kronis, yang baru dan lama. Nah, tapi kalau yang SCI ini dia tuh benar-benar langsung ada problemnya di bagian spinal cord-nya. Jadi kayak benar-benar langsung apa ya istilahnya? Dia pasien ketika pasien tersebut mendapatkan injury misalnya. Nah, itu langsung bermasalah, langsung merusak di bagian spinal cord tersebut, misalnya di bagian anterior. Nah, efeknya tuh langsung muncul. Jadi bukan memiliki proses ketika dia punya injury terus belum muncul nih. Mungkin beberapa minggu kemudian baru muncul ada problem sensori dan motoriknya. Jadi nggak gitu. Jadi aku tuh kayak langsung direct kayak treatment. Gimana? Susah ya dipahaminya. Jadi oke lah, gini kita bandingkan dengan ngerti nggak? Tapi tunggu, teman-teman yang lain mungkin masih bingung. Jadi ada akut dan kronis. Kita bandingkan dengan pasien stroke. Kalau dia pasien akut, dia langsung muncul problem. Kalau dia kronis, dia itu nggak tahu kalau dia itu kena stroke. Nah, ternyata dia udah punya stroke di situ. Terus dia nggak dapatkan treatment. Nah, kalau yang untuk definisi akut di sini bukan seperti itu. Jadi ketika di area dari SCI-nya itu menerima injury atau ada trauma, nah dia tuh gejalanya tuh langsung muncul. Nggak ada proses ketika memakan waktu untuk menunjukkan atau menampakkan gejala. Nah, jadi pertanyaan ini kayak bukan membedakan dia pasien akut atau kronis gitu. Kemudian untuk mudah-mudahan teman-teman ngerti. Nanti boleh tanya lagi kalau misalnya belum paham. Terus kalau untuk prognosisnya tadi hanya tergantung dari letak injurinya saja. Nah, tadi itu bukan letak injurinya sih. Letak injurinya juga termasuk, tapi lebih ke klasifikasinya. Kita lihat dari patomekanismenya si SCI-nya ini. Apakah dia itu incomplete atau dia complete. Kalau misalnya dia complete, otomatis prognosisnya itu sangat buruk. Dan sangat bergantung sepanjang hidupnya. Yang tadi gejalanya seperti tetraplegia atau quadriplegia. Nah, kalau misalnya dia incomplete-nya itu dilihat lagi klasifikasinya yang mana, sindromnya apa. Nah, letak injurinya, kalau si anterior, si posterior, sama yang si Brown tersebut. Tapi yang jelas berdasarkan penelitian, kurang dari 10% pasien memiliki kemungkinan mampu untuk berjalan dalam kurang waktu 1 tahun. Jadi hanya kurang dari 10% aja pasien itu yang punya SCI bisa berjalan dalam waktu 1 tahun. Jadi selebihnya atau 90%-an pasien tersebut dalam 1 tahun masih belum bisa berjalan. Nah, itu tuh berlaku pada untuk kondisi incomplete dan juga complete. Saya nggak masukin jurnalnya sih. Nanti saya tambahkan di PowerPoint ya. Terus tolong panitia nanti share-kan aja. Jadi gitu. Tergantung dari letak injury dan juga patomekanisme injurinya tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman mungkin masih bingung kali ya. Silakan aja nanya. Feel free to ask.
Ibu mohon maaf sebelumnya karena waktunya telah habis. Kita cukupkan untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan semoga jawabannya sangat-sangat memuaskan. Dan untuk teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya atau belum sempat bertanya, bisa langsung ke ibunya ya, ke narasumber mungkin ya. Boleh. Itu dengan personal aja mungkin lah ya nanti ya. Baiklah. Kita ke selanjutnya. Untuk berikutnya, bagi peserta yang belum sempat untuk melakukan presensi yang kedua, silakan melakukan presensi. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk membacakan notulensi dari sharing hari ini. Baik, materi kita tentang spinal cord injury, di mana itu terletak di lumbal 1 dan 2, di mana area spinal cord-nya itu terdapat gray matter dan white matter. Yaitu spinal cord injury adalah kondisi di mana terdapat lesi traumatik akut pada elemen saraf dari spinal cord yang menghasilkan penurunan sensorik, motorik, dan disfungsi dari bladder dan bowel-nya. Kemudian, yang sementara atau permanen. Untuk epidemiologinya, di mana kasusnya ini terjadi sebanyak 12.000 per tahun yang terjadi dengan rank umur 40 tahun, paling banyak dialami oleh laki-laki, dan penyebab utamanya itu jatuh dan dari trauma. Kemudian untuk klasifikasi dari spinal cord injury sendiri itu dibagi dua, yaitu complete dan incomplete. Kemudian untuk mengetahuinya, kita akan melakukan pemeriksaan eye scale, di mana untuk menentukan seberapa parah grade-nya dari eye scale ini, ada skalanya, yaitu complete A, complete B, incomplete C, incomplete D, dan E. Di mana untuk asesmennya ada pemeriksaan sensoris motor, yaitu lateral corticospinal tract, lateral spinothalamic tract, dan dorsal column. Kemudian melakukan reflex assessment, yaitu major deep tendon reflex di bicep, brachioradialis, tricep, quadricep, Achilles dengan skor 0, +1, +2, +3, dan +4. Untuk fisioterapi, dia mengurangi DVT-nya dan melakukan stabilisasi dari pernafasan pasien, melakukan dressing, dan mengoptimalkan ROM dan positioning dari pasien. Kemudian untuk rehabilitasinya, ada transfer tendon, electrical stimulation, kemudian manajemen dari bladder dan bowel-nya, dan mencegah adanya komplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pemeriksaan subjektif, di mana kita melihat kondisi pasien itu dia di tempat pasien bisa duduk atau hanya bisa terlentang. Kemudian untuk dari kasus yang tadi dicontohkan, untuk status klinisnya, diagnosis fisioterapinya, dari impairment-nya pertama itu ada nyeri diam pada torakal 12 sampai dengan lumbal 1, kemudian ada defisit neurologis, kemudian ada penurunan tonus otot pada AGB dan otot abdominalnya. Kemudian dari functional limitation-nya itu kesulitan gerak miring kanan-kiri secara mandiri, kesulitan untuk duduk mandiri, dan participation restriction-nya, pasien belum mampu menerima kondisi yang dialami. Kemudian untuk program fisioterapinya, tujuan jangka pendeknya, reduksi sensoris dan motoris pasien, meningkatkan kekuatan otot dan endurance pasien yang ada, mencegah terjadinya potensial problem. Kemudian untuk tujuan jangka panjangnya, melanjutkan tujuan jangka pendek, di mana meningkatkan dan mengoptimalkan kekuatan dan power otot, kemampuan fungsional yang ada, serta endurance pasien. Dan juga kita melatih kemandirian dari pasien. Kemudian untuk intervensi fisioterapinya, kita melakukan breathing exercise, kemudian prom exercise, strengthening exercise pada AGA, kemudian ada core exercise, positioning, latihan miring kanan-kiri, dan duduk, modifikasi, aktivitas, dan edukasi. Edukasi pada pasien yaitu
membeli kasur khusus anti dekubitus saat di rumah, melakukan positioning, melakukan miring kanan miring kiri setiap 2 jam, kemudian melakukan latihan yang telah diajarkan, melatih kemandirian semaksimal mungkin. Kemudian apakah ada perbaikan spinal cord di otak, di mana perbaikan mungkin tidak maksimal dan tergantung pada level cederanya seperti apa. Karena spinal cord tidak bisa menghantarkan impuls seperti pada otak. Kemudian untuk underlying proses pada status klinis itu melakukan kombinasi antara asesmen yang didapat dengan patofisiologinya. Baiklah. Demikian dari pembacaan notulensinya. Demikian rangkaian acara demi acara telah kita lewati. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Ibu Halidah selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih juga kepada panitia, tamu, teman-teman fisioterapi, serta semua pihak yang ikut andil dalam menyukseskan acara ini. Mohon maaf jika banyak yang berkurang dari saya dan hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dan teman-teman, dimohon jangan keluar dulu ya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dan untuk teman-teman, silahkan untuk men-on-kan kameranya jika tidak ada kendala jaringan. Oh ya, tadi saya lupa nutup juga ya tadi. Oh, iya Bu. Iya, saya belum menutup. Oke. Jadi sebelum kita sesi foto, jadi penutupan dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya, terus meluangkan waktu di hari Minggu ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terus saya mohon maaf kalau mungkin ada yang susah dipahami atau kurang jelas dijelaskan. Jadi saya apresiasi teman-teman. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya juga bagi klub ini yang sangat bagus. Mudah-mudahan makin aktif lagi, makin sering melakukan sharing-sharing dengan teman-teman yang lain. Saya tunggu teman-teman yang lain juga. Semoga mendapatkan ilmu yang banyak ya. Jadi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Baik, kita langsung aja sesi foto bersama ya. Saya beri aba-aba ya. Mungkin dari saya. Oke. Siap semua? Saya cek dulu yang on cam. Oke. Untuk teman-teman yang bisa on cam, mohon on cam ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Ke slide ketiga. 1, 2, 3. Sekarang slide keempat. 1, 2, 3. Slide terakhir yaitu slide kelima. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu dan kawan-kawan. Jika ingin meninggalkan room Zoom, sudah saya persilahkan. Oke, jadi udah selesai kan nih materinya? Udah, Bu. Terima